Polisi selidiki bentrokan ojek online dengan penagih hutang atau mata elang. Bocah berusia 10 tahun tewas terseret ombak pantai Padang. Corona kian mengganas, PPKM pun diperluas. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Davi Pratama yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Ya Davi, kita lihat tadi bahwa ternyata memasuki hari kelima ini pun PPKM darurat masih menyebabkan kemacetan panjang di sejumlah titik. Ya, betul sekali Stefani, memang kemacetan panjang masih terlihat khususnya di beberapa titik yang ada di DKI Jakarta. Dan kita awali iNews Sore hari ini pemirsa dengan informasi terkait ratusan pengemudi ojek online menyerang markas debt collector di Jalan Mangga Besar Raya, Jakarta. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap motif di balik insiden tersebut. Amarah tak bisa dibendung membuat ratusan pengemudi ojol menyerang markas debt collector di Jalan Mangga Besar Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa petang. Menggunakan batu dan balok, para pengemudi menghancurkan tempat yang biasa dijadikan berkumpulnya debt collector. Sejumlah sepeda motor yang diduga milik para debt collector juga menjadi sasaran pengerusakan. Aksi brutal para pengemudi ojol diduga dipicu kemarahan ulah para penagih hutang yang memberhentikan dan menganiaya seorang pengemudi ojol dengan tuduhan belum membayar angsuran. Informasi awalnya ada ojol berhentiin. Nah, terus yang kedua kita menengahin, setelah nengahin di situ komplit, dia mukul duluan, anak-anak nggak terima, langsung. Saat ratusan rekan korban mengamuk, para debt collector melarikan diri. Polisi bersenjata laras panjang diterjunkan untuk meredam emosi para pengemudi ojek online. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pasca penyerangan ke markas debt collector, suasana di Jalan Mangga Besar Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat hari ini terpantau kondusif. Sementara itu, polisi telah memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap insiden tersebut. Selain mengusut para pelaku penyerangan dan pengerusakan, polisi juga akan mencari penagih hutang yang menganiaya seorang pengemudi ojek online. Terkait kejadian kemarin, prosesnya kita tangani dengan profesional. Beberapa saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan sudah kita lakukan pendalaman, nanti akan kita sampaikan pada saat press release. Bentrok antara pengemudi ojek online dan debt collector terjadi pada Selasa petang. Dugaan sementara, kemarahan ratusan pengemudi ojek online dipicu aksi penganiayaan debt collector terhadap seorang pengemudi dengan tuduhan belum membayar angsuran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait insiden bentrokan antara pengemudi ojek online dan penagih hutang sudah bergabung bersama kami Kapolsek Sawah Besar AKP Maulana Mukarom. Selamat sore Pak Maulana. Selamat sore, Mas. Baik, Pak Maulana, bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya kronologi keributan antara ojek online dengan penagih hutang ini bisa terjadi? Ya, terkait kejadian kemarin, ya tepatnya pukul 17.00, ya ada percekcokan, perselisihan paham antara kedua belah kelompok, ya, yang terjadi di Jalan Mangga Besar Raya. Dari percekcokan tersebut, akhirnya ada perkelahian antara kedua belah kelompok tersebut dan mengakibatkan ada pengerusakan.
ketika kita dapat informasi kejadian tersebut dari Polsek Sawah Besar, kita bergerak cepat mendatangi TKP, ya, di backup juga dengan Polres Metro Jakarta Pusat, ya, untuk mendorong massa supaya tidak melakukan aksi-aksi yang anarkis. Nah, terkait kejadian tersebut, kita sudah menangani, ya, dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menangani, dari unit reskrim Polsek Sawah Besar juga kita menangani adanya korban dari kejadian tersebut, ya, ada korban yang terpukul. Terus kita menangani juga kasus pengerusakan yang dilakukan oleh beberapa oknum. Baik. Untuk saksi-saksi sudah kita lakukan pemeriksaan, ini kita sedang mendalami. Ya, untuk saksi ada 2 orang yang sudah kita periksa, ya, di Polsek Sawah Besar, dan di Satreskrim juga kalau tidak salah ada 2 orang juga, ya, dari kedua belah kelompok. Seperti itu, Mas. Baik. Apakah hingga saat ini sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, Pak? Baik itu dari pihak ojek online-nya ataupun dari penagih hutangnya, Pak? Ya, untuk perkara yang sedang kita tangani, kita sudah mengantongi sesuai hasil analisa perkara dan analisa video dan olah TKP kejadian tersebut. Ya, ini kita sedang dalam pengejaran, ya. Ya, kami mohon doanya semoga kasus ini bisa terang, ya, dan masing-masing dari kedua belah kelompok juga yang terkait kejadian tersebut, ya, karena di sini ada yang terpukul, ya, mudah-mudahan pelaku dari penganiayaan tersebut dapat segera kita amankan. Baik, Pak Maulana, ini videonya kan sempat viral ketika di masa PPKM darurat ini kejadian itu menimbulkan kerumunan begitu, ya, khususnya. Apakah memang sudah dilakukan pemeriksaan, Pak, kepada ojek online pada saat itu yang berkerumun, Pak? 18.00 kita bersama dari anggota Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Sawah Besar beserta tim Satgas Covid Jakarta Pusat, kita membubarkan kerumunan yang ada di lokasi tersebut, ya. Pukul 17.30 sebenarnya massa sudah berangsur-angsur kembali ke tempatnya masing-masing, namun efek dari kejadian tersebut akhirnya banyak orang yang menonton, ya, yang di pinggir-pinggir jalan, ya, itu 18.00 langsung kita bubarkan, dan syukur alhamdulillah situasi aman, terkendali dan bisa dikendalikan, aman, kondusif, dan kerumunan dapat dibubarkan. Baik, Pak Maulana, tadi Anda katakan sedang mencoba mengejar tadi yang diduga pelaku pengerusakan atau kejadian kemarin, Pak. Ada berapa orang, Pak? Untuk lebih jelasnya nanti kita sampaikan pada saat press release, ya, Mas. Baik. Artinya masih dalam pengejaran, ya, Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Maulana atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mata elang yang merupakan julukan bagi mereka yang bekerja sebagai debt collector kerap memicu berbagai persoalan. Sejumlah kasus yang berkaitan dengan debt collector akhirnya ditangani polisi. Polisi menangkap 4 debt collector terlibat penembakan seorang pelajar di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku menembak korban karena ditegur saat berpesta minuman keras. Sebelumnya, kelompok debt collector juga terlibat keributan dengan seorang anggota TNI saat akan mengambil mobil yang menunggak angsuran di dekat gerbang wilayah Jakarta Utara. Padahal saat itu, Serda Nur Hadi yang merupakan anggota TNI mengaku sedang menolong warga yang sakit jantung ke rumah sakit. Masih dari Jakarta, kawanan penagih hutang juga menarik paksa sepeda motor milik pengemudi ojek online di Jalan Mangga Besar Raya, Jakarta Pusat. Sehingga keributan pun terjadi. Polisi menahan 2 orang yang terlibat bentrok karena membawa senjata api. Sebelumnya, 2 kelompok pemuda di Bekasi bentrok akibat rebutan lahan parkir. Mantap, bosku. Mantap.
Puluhan pemuda berlarian setelah bentrok di Jalan Raya Kaliabang Tengah, Bekasi, Jawa Barat. Dua kelompok bentrok diduga karena rebutan lahan parkir di salah satu kawasan ruko. Bentrokan yang meresahkan warga ini pun langsung ditindaklanjuti polisi. 4 orang ditangkap oleh Polres Metro Bekasi Kota. 2 diantaranya langsung ditahan karena membawa senjata api. Atas nama Bastian yang mengaku dari Ormas Kibas, didapatilah senjata rakitan yang berwarna silver berikut 4 butir pelurunya, beserta didapatkan juga kelewang. Ya. Nah, setelah dari atas nama Bastian, lanjut dari perumahan tersebut juga didapatkan atas nama Erwin. Bentrok antar 2 kelompok pemuda ini bukan pertama kali terjadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang bocah berusia 10 tahun tewas tenggelam di kawasan wisata Pantai Padang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Bocah berusia 10 tahun ini hanyut terbawa ombak hingga ke tengah laut. Upaya pertolongan warga di lokasi berlangsung dramatis. Warga di pinggir pantai mencoba menolongnya dengan melemparkan kayu-kayu gelondongan. Korban akhirnya berhasil dievakuasi ke pinggir pantai setelah seorang anggota TNI berenang menghampiri korban. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun naas, nyawa korban tak bisa diselamatkan dan meninggal dunia di rumah sakit. Namanya Habib, sekitar umur 10 tahun, pelajar SD Air Samar, kemudian alamatnya di Jalan Nipah. Ini tadi dibawa dari Pantai Padang. Pantai Padang, beliau mandi-mandi bersama 3 kawannya, kemudian terbawa arus seret ombak, lalu kawan-kawannya ini ngasih tahu sama masyarakat setempat, kemudian masyarakat setempat memberikan bantuan, termasuk tadi ada anggota TNI juga yang sedang dinas di lokasi. Setelah di rumah sakit, setelah cek sama dokter di rumah sakit Aisyah, bahwa anak ini sudah meninggal dunia. Sementara itu 2 orang warga turut dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka setelah berusaha menyelamatkan korban. Peristiwa ini terjadi saat korban mandi-mandi di pinggir pantai bersama 3 orang temannya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi amankan seorang warga negara asing asal Korea terkait penemuan jasad perempuan yang disimpan di box kontainer dalam mobil. Kami segera kembali usai jeda, tetaplah di iNews Sore.